Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat-sobat semua dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, yang mudah-mudahan tentunya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa Allah curahkan keberkahan umur dan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sobat, tayangan pada hari ini tentunya kita ngobrol santai ya, jadi tidak usah serius, sersan saja. Jika omongan ini atau obrolan ini memberikan nilai positif, manfaat ya, silahkan diambil. Tetapi jika obrolan ini ngaco, obrolan ini tidak ada nilai manfaatnya, silahkan diabaikan saja, di skip ya. Jadi nggak ada gunanya kalau memang sudah tidak ada manfaatnya ya. Baik sobat semua, pada kali ini kita akan ngobrolin tentang bercermin diri ya. Ini bukan nasihat buat sahabat-sahabat, melainkan ini adalah nasihat diri saya sendiri ya, buat konsumsi saya pribadi. Tapi bila mana ini memberikan dampak positif ya silahkan itu diambil ya, mudah-mudahan sih bermanfaat buat sobat-sobat. Tapi sekali lagi ini bukan nasihat, bukan memberikan nasihat, karena diri saya juga masih banyak kekurangannya ya. Baik sobat, kita mesti bercermin diri. Kita itu masih banyak sombongnya, masih banyak egoisnya, masih banyak angkuhnya, terlebih sombong ya. Kita dikasih ilmu oleh Allah sombong, padahal dikasih ilmu sama Allah itu sedikit. Kita dikasih nikmat sombong, nikmat jabatan, nikmat rezeki, nikmat anak ya, keturunan yang banyak, kemudian nikmat-nikmat yang lainnya kita sombong, sombong terhadap orang lain ya. Dan kita itu kadang tidak pernah mau merasa takut kalau dari kita itu berlaku seperti itu ya. Kita kadang kekeh dengan apa yang sudah kita lakukan, merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling bersih, merasa diri kita paling suci. Baik sobat semua, kita itu mesti takut ya, takut terhadap hati yang keras. Hati kita keras hati ya. Sulit menerima nasihat, enggan menerima nasihat ya. Tapi maunya menasihati orang ya. Dinasihatin enggak mau ya. Tapi menasihati orang kudu harus ya, maunya nasihatin orang. Nah, kita berperilaku seperti itu mestinya kita takut ya. Mau menasihati tapi tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Lalu kita juga mesti takut kalau diri kita itu menjadi orang yang egois ya. Jadi orang yang egois, merasa paling benar, merasa paling suci, memandang orang lain selalu salah, memandang orang lain kotor dan sebagainya. Mesti kita takut ya. Belum tentu diri kita itu baik atau lebih baik daripada orang yang kita anggap kotor. Dan kemudian juga kita mesti takut, kita mesti takut kalau lidah kita ini makin makin lincah, makin gesit untuk membicarakan aib-aib orang lain. Mestinya takut, karena kita ini lupa dengan aib diri kita ini. Masih banyak aib-aib diri kita yang masih Allah sembunyikan. Coba kalau Allah bongkar ya, mestinya kita bercermin dan mestinya kita takut ya untuk tidak membicarakan aib orang lain. Dan kita mesti takut kalau kita ini
menjadi orang yang cerdas, pinter, pandai, tapi pinter, cerdas, dan pandainya hanya mengkritik. Tapi diri kita tidak pernah mau introspeksi. Ya, pandai mengomentari orang lain, tetapi diri kita tidak pernah mau introspeksi atau evaluasi diri. Pandai, cerdas, pinter, hanya mengomentari, hanya mengkritik orang lain, tetapi lemah untuk mengevaluasi diri sendiri. Ya, mestinya kita takut. Kemudian kita juga mesti takut membenci dosa orang lain. Nah, membenci dosa orang lain kita mestinya takut. Kita tidak sadar bahwasanya bisa jadi kita lebih banyak yang berbuat dosa daripada orang lain. Ya, kadang kita ini sering ngomongin dosanya orang lain, tetapi kita tidak mau muhasabah, mengkaji diri bahwasanya bisa jadi kita lebih banyak dosanya daripada orang yang kita bicarakan. Maka dari itu kita mesti takut. Ya. Jadilah orang yang takut untuk merugikan orang lain. Jadilah orang yang takut, bahwasan takut kalau kita akan menjadi rugi dalam artian kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang ingkar kepada Allah dan Rasulullah SAW dalam menjalankan syariat-syariatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Tentunya pasti lisan ini akan selalu banyak kelebihan dalam arti kelebihan yang sifatnya kurang, maka mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.